bicara soal kawal ini Pak, mesti kita harus satu suara begitu. Jangan ada polemik lagi ini. Supaya kita punya energi itu lebih produktif untuk bagaimana mengawal ini proses ini Pak gitu Pak ya. Seperti kata Pak Hugua, diskusi jalan terus. Iya. Tapi jangan ada perbedaan. Iya. Sekarang kita fokus administrasi yang terakhir yang masuk. Iya. Captain. Captain betul. Karena kalau masing-masing Captain betul-betul rela mengkristal dia menjadi kota yang sama. Nah, itu berbahaya itu. Contohnya Wakatobi itu. Kan hampir tidak jadi itu. Iya, iya. Karena saya majukan dua ibu kota. Ditolak kan? Iya, iya, iya. Tapi alhamdulillah ya dengan bimbingan Allah saya terima dulu ditolak. Kita paripurna lagi, saya majukan 2 lagi. Iya, iya. Nggak berani gitu. Ketua DPR bisnis saya, kita pilih yang mana? Saya jangan kita pilih daerah, mati kita ini. Iya, 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 iya. Berarti Tapi itu kan kita ditolak. Sudah saya bicara. Nah, sudah. Jadi alhamdulillah ya Pak Haji ini juga berperan pasti dalam. Iya. Tapi satu kata kunci waktu. Tapi nanti kita jelaskan lebih rinci. Kata kunci bahwa pertanyaan terakhir itu Ketua Komisi kepada saya. Ketika saya katakan di sini yang pilih, ya, bukan kami. Nah, dia katakan kalau daerah ribut bagaimana? Ah itu tanggung jawab bupati kalau itu. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Berani aja saya jawab begitu. Itu bupati yang tanya kalau ribut. Yang penting di sini yang pilih, bukan kita. Iya, iya, iya. Bukan daerah. Artinya dengan kata lain ini bahwa harus ada pertimbangan politis juga Pak ya. Harus ada pertimbangan politis dan harus strategi politis juga. Iya. Karena kalau tidak strategi pemekaran ini malah yang menjadi tujuan akhir ini tidak bisa tercapai Pak. Tercapai. Untuk apa kita berdebat saling? Seperti kata Pak Hugo tadi, semua kita berperan. Iya. Tinggal perannya tentu beda-beda. Iya, betul. Ada yang mulai dari awal, ada yang nanti di ujung, Iya. nah, gitu. Jadi intinya jangan mengkerdilkan antara satu dan yang lain. Iya. Harus semua. Paling tidak minimal doa. Iya. Iya, iya, iya. Itu sudah selemah-lemahnya iman Pak ya. Minimal doa. Berdoa, tapi setidaknya ada upaya untuk Ada mendorong upaya. pemekaran ini. Iya. Ya. Nah, kemudian Pak, ini kan ada juga saran seperti yang disampaikan oleh Pak Gua untuk menerobos moratorium ini dengan melakukan judicial review terkait dengan pemekaran atau moratorium itu sehingga itu bisa dibuka. Kalau seperti itu gimana Bapak menilai sebagai orang yang mungkin selama ini punya pengalaman banyak terkait dengan proses pembentukan daerah otonom baru ini Pak? Mungkin bisa juga ya, bisa juga. Hanya kan apa namanya istilah hukumnya itu legalitas kedudukan yang mengajukan itu bagaimana itu. Karena ini kan moratorium kepentingan nasional dan kebijakan presiden harus kita uji publik. Lalu kedudukan kita sebagai apa di situ? Iya, iya. Sementara ini bukan hanya kita kan, seluruh Indonesia. Betul. Kecuali mungkin yang uji ini forum Kornas ini. Iya. Kornas nasional ini kan ini menyangkut semua. Kepentingan semua. Tapi kalau hanya kepentingan putra kita mau uji itu ada yang tahu lah ahli hukum. Saya bukan orang hukum. Tapi bagi saya itu artinya kecuali dalam skala yang luas saya mau uji. Skala luas. Berarti kembali lagi bahwa terkait dengan upaya untuk mendorong Kepton ini harus jalurnya itu melalui jalur konstitusi Pak ya. Tidak bisa keluar dari rel itu. Saya malah berpikir juga ada orang Buton, saya ketemu Pak Hugo, saya mau tanya, Bapak tidak masuk ke itu, forum koordinasi nasional itu, Iya, gitu. Karena kan ketuanya itu dari mana, Hanur apa itu? Dan Saiful Huda. Dan salah satunya di situ Pak Fadel Muhammad. Dia ketua pembina. Iya, ketua pembina. Dan memang sempat dirilis itu di Jawa Pos. Saya ada kesalahan beliau terkait dengan kenapa moratorium itu masih diberlakukan, sementara daerah-daerah ini banyak yang ingin mendorong supaya pemekaran itu secepatnya dilakukan. Berarti dalam hal ini langkah ini juga harus ditempuh Pak ya, artinya bagaimana mendorong ini terkait dengan organisasi ini untuk bisa melakukan upaya-upaya untuk itu Pak. Sepakat dengan Pak Hugo, ini harus dipanasi terus. Iya. Tapi kalau jangan sendiri-sendiri mestinya. Iya, iya. Kalau hanya kita ributan, saya kira gaungnya di pusat itu, karena ini kan lebih
Kalau di Jawa Pos itu 325 itu. Dan 325 itu 55 provinsi. Kalau Pak Gu kan dia bilang 235. Iya, iya. Tapi Jawa Pos 325, nggak tahu mana yang benar. Iya, iya. Provinsi 55. Iya, iya. Jadi intinya resonansinya ini Kecuali merata. gabung beberapa daerah, banyak daerah gitu, kalau menurut saya. Nah, karena ini kepentingan menyangkut masalah nasional. Nah, kalau hanya Buton yang gugat, yang lain diam-diam. Ya. Nah, Pak, tapi ada juga mengatakan bahwa ini kan problemnya karena kita punya kondisi fiskal yang saat ini sementara seperti ini, sehingga kemudian moratorium itu masih diberlakukan oleh pemerintah pusat. Gimana Pak, Bapak melihat hal tersebut? Gini, terus terang kalau Menteri Keuangan dulu, itu sangat alergi dengan pemekaran. Iya, iya, iya. Yang Bu Sri Mulyani ini. Iya, iya. Ya. Saya tidak tahu apa memang karena dia tidak lagi Menteri Keuangan atau kebetulan. Menteri Keuangan, Pak? Enggak, dulu. Oh, dulu ya. Dibuka moratorium dia bukan lagi menteri, dia tugas di luar negeri kan. Oh, iya, iya, iya. Ketika dibuka itu. Jadi gubernur Bank Dunia. Iya, iya. Bank. Dibuka. Tapi saya berapa kali ketika saya Menteri Keuangan, sampai di level ke bawah sampai eselon 3 itu, dia paling tidak suka pemekaran. Iya, iya. Saya sering berdebat. Saya bilang kalau kampus saya seperti kampusnya kalian, tidak mungkin tidak pemekaran. Iya, iya. Iya, iya, iya. Jangan, kan ada peneliti dari UI dulu. Tahun dah kami di Buton sana, banyak orang yang meninggal, orang bersalin karena jauh rumah sakit, meninggal di jalan. Dari Wakatobi naik perahu ke bau-bau, mati di tengah jalan. Dari Pasar Raja mati karena jauhnya rumah sakit. Untuk bangun rumah sakit harus kabupaten. Iya, iya. Nah, sekarang di Wakatobi ada rumah sakit sendiri, ada dokter sendiri, itu tidak ada ke sini. Semua Buton. Ya. Dan ini adalah berkah dari pemekaran, Pak. Iya. Memperpendek pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kalau bisa pemekaran itu sangat multi efek, banyak sekali keuntungan diperoleh dari anggaran pembangunan, pemerataan pembangunan, kesempatan masyarakat ya, untuk partisipasi di ekonomi, di di DPR, di politik, di kepala dinas, Sekda, bupati, wakil. Ya. Bahkan kan para kepala daerah baru kan sudah banyak menjadi tokoh nasional kan sekarang. Iya. Selesai kepala daerah 2 periode bisa ke Senayan. Senayan, betul. Iya kan? Itu dari daerah pemekaran juga. Dari daerah pemekaran. Iya, iya. Kemudian Pak, ini ada diskusi lagi Pak terkait dengan SK 354, di mana Pak Gubernur sebagai ketua tim yang itu di dalamnya mencakup semua daerah cakupan pemekaran, termasuk Bapak juga dimasukkan di situ sebagai figur yang akan mendorong terkait dengan pembentukan pemekaran, pembentukan Kepulauan Buton itu. Gimana Pak Bapak melihat efektivitas dan vitalitas dari SK 354 ini? Begini sebenarnya ini, kan saya sebenarnya malas itu tulis-tulis di WA itu. Ya. Tapi kan saya lihat yang dipertentangkan ini, tidak yang beri penjelasan yang bisa meredakan, tidak ada. Iya, iya. Pertama kan dulu kenapa itu Papua bisa, kenapa kita tidak bisa? Seolah Gubernur Ali tidak mengurus. Iya. Nanti saya bilang itu otus di sana beda dengan kita, Ya. baru reda kan? Iya, iya. Habis itu nama lagi Buton Raya dengan Captain. Tapi kalau ini agak capek juga saya jelaskan, tapi tetap Bertahan Pak. bertahan, ngotot. Iya, iya, iya. Mungkin dia pikir sudah tidak tahu apa-apa tuh, Iya, iya. karena sudah lama pensiun. Padahal saya punya teman-teman saya di Depdagri, saya masih kontak terus. Iya. Dan kalau ditanya sekarang di otonomi daerah, kalau tanya Buton Raya, dia hanya buka file, ada. Tapi orang porsi mereka tidak tahu, orang baru semua. Iya, iya, iya. Orang lama sudah porsi dan sudah pindah. Iya, iya. Nah, ada yang belum porsi itu, yang saya pertemukan dengan dia orang Triat itu, dia masih di situ, bukan lagi pegang itu. Jadi kalau tanya dia Captain, tidak tahu dia. Kalau tanya Buton Raya, sampai saja dia. Iya, iya. Gitu sama dengan saya. Kalau tanya Captain, minta maaf. Saya hanya sampai di memutuskan terbentuknya itu Iya. Sekber itu, dan Pak Umar kita sebagai ketuanya. Sampai di situ aja saya tahu. Setelah itu sudah saya tahu lagi. Makanya saya tidak pernah berani komentar saya. Iya. Kembali Pak tadi ke SK tadi, gimana Bapak melihat
SK tersebut? Ya, maksudnya tadi begini, sudah ada SK, kenapa tidak dia jelaskan ini? Nah, di antara SK itu banyak anggota VPA yang lagi menjabat di sana itu. Iya. Terus terang ini. Iya. Kan ada beberapa, ada asisten, ada apa itu yang masuk dalam SK. Iya. Orang Buton juga. Iya. Masuk di dalam anggota VPA, tidak menjelaskan. Iya. Makanya sudah, karena saya masuk SK biar bisa saya mengikut campur. Sementara Bapak juga mungkin dimasukkan dalam SK itu nanti diketahui setelah masuk dalam SK itu nama Bapak ya. Oh iya, tapi juga SK-nya kita belum terima kan? Belum terima sampai sekarang Pak. Iya. Nah, ini juga menarik ini. Bapak sebagai orang yang ada di dalam situ, Bapak juga belum menerima SK itu. Dan mungkin Bapak mendapatkan kenyataan bahwa ada di dalam SK itu setelah melihat juga informasi dari media sosial mungkin Pak ya? Di medsos lah. Tapi secara resmi itu belum sampai ke tangan Bapak. Ini menarik juga ini pemirsa. Nah, jadi berarti harapan Bapak terkait dengan keberadaan SK itu mestinya orang-orang yang ada di situ khususnya yang dari kalangan birokrasi bisa lebih memberikan penjelasan begitu kepada masyarakat. Iya, kan tidak susah itu. Seperti sekarang dua kelompok soal nama ini, undang saja ke Kendari. Iya. Baru kasih penjelasan. Bacakan dia punya undang-undang soal grand design apa semua itu. Iya. Jelaskan kalau kita kembali ke Betul harus mulai dari awal lagi. Itu energi besar. Kalau yang dulu itu tanda tangannya sudah kadaluarsa semua itu. Iya. Selesai kan? Iya. Tidak lama kok. Harapan kita supaya di bawah ini tidak ribut. Ya. Kemudian Pak, kemarin kan ada demonstrasi Pak yang dilakukan oleh sejumlah kalangan elemen masyarakat yang menagih janji gubernur terkait dengan yang sempat dikemukakan untuk pembentukan Kepulauan Buton. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan desakan agar Pak Gubernur itu menyurat kepada pemerintah pusat dan kepada pihak di Senayan agar menurunkan tim ke sini untuk segera melihat atau meninjau calon atau pembentukan Kepulauan Buton ini. Gimana Bapak melihat dua hal itu Pak? Jadi saya jawab dulu yang kedua. Ya. Kalau dulu itu kita bawa usul ke DPR, yang penting sudah lolos di balik, DPR sudah bisa turun. Sekarang tidak bisa, karena mereka tidak ada hak inisiatif lagi. Yang turun kecuali Mendagri. Tapi Mendagri mana berani turun kalau Presiden belum ada perintah? Iya. Belum dibuka moratorium. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Itu usaha yang buang-buang energi. Sama saya kira pendapat yang Pak Hugo saya kira. Iya. Sama. Nah, kalau apa tadi yang pertama? Terkait menagih janji gubernur. Oh, kan biasa janji politik. Kalau dia politik bukannya Pak Gubernur itu banyak ditagih janjinya. Ya, jadi biasalah. Saya pikir itu dinamika yang biasa terjadi dalam masalah-masalah politik. Iya. Berarti dengan kata lain bahwa kembali lagi tadi Pak, biarkan saja diskusi ini berkembang terkait dengan pembentukan Kepulauan Buton, namun diskusi ini adalah diskusi yang positif sehingga energinya itu energi yang positif agar bisa mendorong dan menjaga asa untuk terkait dengan pembentukan pemekaran. Iya. Terus dipanasi terus. Tapi tidak apa-apa. Kita sebut saja seperti Pak Hugo. Habis sebut Kapten Buton Raya. Supaya dua-duanya dia Suasana ada Pak Hugo itu. Dua-duanya dihidupkan. Siapa tahu gubernur dan kepala daerah yang menjabat pada saat dibahas undang-undangnya belum tentu Pak Ali masih kan, belum tentu. Mungkin gubernur berikutnya karena belum ada tanda-tanda. Siapa tahu bisa berubah pikiran. Bisa selesai itu pada saat pembahasan undang-undang. Gitu. Ya, jadi itulah pemirsa bahwa kita bicara soal 3 hal tadi terkait dengan soal nama, kemudian mengenai grand design dan nomenklatur undang-undang yang berbeda Pak tadi ya. Ya, dasar pertimbangan. Dasar pertimbangannya. Ini sudah disampaikan oleh beliau sehingga ini sudah jelas semuanya dan juga yang terpenting lagi tadi agar teman-teman di SK 354 ini bisa lebih memberikan penjelasan Pak kepada masyarakat sehingga diskusi ini bisa lebih terarah kemana tujuannya sehingga tidak ada lagi diskusi-diskusi yang mungkin tanpa ada solusi Pak, harus ada penjelasan yang jelas daripada kalangan birokrasi kita. Nah tadi Pak Bapak menyinggung bahwa kita ini kayak Bapak misalnya yang ada nama di situ tapi belum punya
SK-nya sampai sekarang. Nah, kira-kira apa harapan Bapak Pak terhadap hal ini kepada pihak pemerintah yang telah mengeluarkan SK 354 itu? Iya, sebenarnya kan ketua kita gubernur. Mungkin kalau apa namanya kesempatan diundang 1 kali untuk dijalankan apa tugas tim ini dan bagaimana perkembangan Cape Town. Sehingga kalau ada pertanyaan di masyarakat itu kalau ya minta maaf ini kalau saya dulu proses Buton apa namanya Bombana waktu bila saya usul Buteng Busel sampai 2011 kan tidak ada polemik begini. Karena saya bertanya langsung kita jawab begini sudah sampai di mana. Dan itu yang tahu itu 2 orang, saya dengan kepala pemerintahan. Karena kami 2 aja, tidak banyak timnya. Tidak ada. Tapi hasilnya jelas Pak. Ya? Hasilnya jelas. Iya artinya karena kita ikuti nih. Pemekaran itu terrealisasi. Terrealisasi dan kita ikuti. Ya. Seperti Butorea dulu. Sekarang di mejanya siapa? Kita tahu. Ya. Karena ada yang membantu kita baik di Sekretariat Komisi 2 maupun di staf Depdagri. Ada yang membantu menginfokan. Nah, kalau saya itu bupati, kadang-kadang biar tukang ketik, awalnya saya menghadap biar tukang ketik. Karena itu yang menentukan yang mana di atas, yang mana di bawah. Tukang ketik. Iya. Nah, saya antar dengan saya punya staf. Baru saya kasih lain kali ini yang ketemu kamu bukan lagi saya. Makanya kita di atas terus dulu itu. Iya. Buteng Busel kalau saya keluar list dari Dagri dan Komisi 2 mesti di atas. Iya. Gitu. Ini juga salah satu strategi bagaimana untuk melakukan proses-proses itu Pak. Bukan hanya menghadap, bahkan Menteri tidak pernah saya sampai dirjen aja. Ya, dirinya 1 kali, yang sering tingkat direktur, yang kepala bagian. Itu aja. Ya, jadi ini harapan dari kita semua juga Pak, untuk bisa mungkin lebih mengetahui sampai di mana progres tadi. Iya. Dan progres ini yang tentu memberikan penjelasan itu orang yang punya memang kapasitas di situ dalam hal ini. Kalau kita bicara 354 tadi, tentu kalangan birokrasi yang harus menjelaskan itu begitu Pak mungkin ya. Saya kasihan di orang Triat itu sekarang. Ya. Pergi di Komisi 2 ya ketemu staf. Ketemu staf. Di Depdagri juga ketemu staf. Jadi tidak bisa memberikan. Tapi coba kalau pejabat yang pergi. Apalagi kalau kepada langsung. Oh itu lari-lari itu mereka diantar sama ketua komisi atau apa tuh. Atau dikasih ketemu dengan direktur paling tidak. Jadi ada penjelasan yang bisa dipegang gitu. Siap. Terakhir begini, saya juga selaku Bupati Buton periode 2001 sampai 2011, saya bersyukur pada Allah bahwa dalam 10 tahun menjabat itu, alhamdulillah bisa membentuk 2 kabupaten baru, yaitu Buton Tengah, Bomana dan Wakatobi. Kalau kecamatan itu ya dari setelah Mekar, Bau-Bau, Bomana dan Wakatobi kan tinggal 9 ini Buton. Tidak mungkin lagi Mekar lagi kan? Iya. Tapi saya mekarkan, akhirnya menjadi 21. Iya. Masing-masing 7. Iya. Jadi Buton Selatan dari 2 menjadi 7, Buton Tengah dari 3 menjadi 7, Buton dari 4 menjadi 7, 21. Ya semua 7 dan akhirnya bisa dimekarkan lagi menambah 2 daerah. Nah kemudian saya juga bersyukur, tadi sempat singgung Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau itu kan proses Pasaidu. Iya. Pasaidu. Nah, hanya ketika diresmikan, saya bupati. Betul. Diresmikan saya dilantik tanggal 7 Oktober 2001, diresmikan tanggal 17 Oktober 2001, yang menjadi hari ulang tahun itu ya. Iya. Kemudian tanggal 27 dilantik pejabat wali kota Pak Umar Abibu. Jadi ketika saya dilantik, nah itu Bau-Bau masih wilayah saya. Iya. Walaupun hanya 17 hari. 17 hari. Dan saya bersyukur juga bahwa yang melepas Bau-Bau itu ya Allah beri kesempatan saya. Saya yang tanda tangan di pelepasan pegawai maupun aset-aset perkantoran. Alhamdulillah.